untuk menghancurkan kecintaan mereka terhadap sifat sesuatu yang sifatnya duniawi. Sayyidina Ali berpura-pura dalam tanda kutip berbicara kepada ahli kubur. Sebenarnya bukan buat nasehatin ahli kubur, tapi buat nasehatin orang yang lagi bersama dia. Di hadapan kubur, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, "Ya ahlal kubur, akhbiruni ankum," kata Sayyidina Ali. "Wahai para penghuni kubur, kabarkanlah kepada kami tentang keadaan kalian. Au nukhbirukum, atau kami yang kasih kabar kepada kamu. Maukah kamu tahu kabar keadaan dunia saat ini setelah kamu meninggal?" Maksudnya Sayyidina Ali begitu. "Berita atau kabar dari kami adalah harta kalian sudah dibagi-bagikan. Istri kalian sudah menikah lagi. Rumah-rumah kalian sudah dihuni oleh orang lain. Demi Allah," kata Sayyidina Ali, berbalik badan menghadap kepada muridnya. "Demi Allah, seandainya mereka penghuni kubur ini bisa berbicara, mereka pasti akan berkata, kami nggak bawa bekal apa-apa selain daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun harta, istri, rumah yang dulu kami banggakan, nggak kami bawa ke alam kubur ini. Kami nggak bisa membawa apa-apa pun di alam kubur ini selain ketakwaan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lihatlah bagaimana Sayyidina Ali menghancurkan kecintaan para muridnya terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi dengan cara mengingat kematian, menyindir muridnya, ngobrol kepada ahli kubur. Saya kasih tahu nih bahwa harta kamu yang kamu kumpulkan selama ini, yang kamu bangga-banggakan, yang kamu flexing-flexingkan selama ini, yang kamu agung-agungkan, yang kamu cari, yang kamu kumpulkan, semuanya udah dibagiin. Istri-istri kamu sebagian udah nikah lagi sama orang lain. Rumah-rumah kamu yang dulu kamu bangun dengan megahnya, yang kamu bangun dengan kokohnya, rumah kamu udah dihuni sama orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa, boleh di slide berikutnya, kenapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Karena begitu kita mengingat kematian, kita tahu tujuan kita adalah mempersiapkan diri menghadapi kematian. Begitu kita mengingat sadar bahwa kita akan mati, kita juga lebih sadar untuk menjaga diri dari yang haram, untuk menjaga kualitas rezeki yang kita miliki, untuk menjaga kualitas ibadah kita. Karena kita nggak bawa apapun nanti saat kita berada di alam kubur selain ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain amal ibadah yang kita lakukan dengan tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk saat kita bekerja, ya termasuk saat kita bekerja. Kalau kita adalah orang yang senantiasa mengingat kematian, kita akan meningkatkan kualitas kerja kita secara gila-gilaan. Kenapa? Karena yang kita tuju dari pekerjaan kita adalah bekal menuju kematian. Sehingga kita akan meningkatkan kualitasnya karena kita tahu yang mengontrol, melihat, memandang pekerjaan kita adalah Allah. Dan kita tahu yang memberikan kita rezeki dari pekerjaan dan bisnis kita juga Allah. Bukan gaji ataupun profit. Gaji ataupun profit hanyalah satu dari sekian macam pintu rezeki yang bisa Allah antarkan. Akan tetapi rezeki dari Allah, Allah akan antarkan min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu orang yang mengingat kematian, dia akan meningkatkan kualitas kerjanya karena dia bekerja apapun bidang pekerjaannya. Dokter kah, insinyur kah, ahli teknik kah, pebisnis kah, karyawan BUMN kah, dan lain sebagainya. Dia tahu dia bekerja mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia tahu yang akan dipertanggungjawabkan adalah kualitas kerjanya yang dia lakukan dengan penuh amanat. Dia tahu apa yang tanggung jawab yang dia miliki akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada." Dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu, sekalipun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Maka sebelum kita melanjutkan perkataan atau kalimat-kalimat selanjutnya, yuk mari kita sadarkan diri kita bahwa kita nanti suatu saat akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak kita masih muda, agar kita nggak nyesal, ya Allah, andai dulu masih muda saya rajin ibadah, udah tua gini saya nggak capek ibadahnya. Ya Allah, andai dulu masih muda saya bisa menghafalkan atau berdekatan dengan Al-Qur'an, pasti tua gini saya makin rajin lagi dengan Al-Qur'anul Karim. Ya Allah, andai muda dulu saya sadar bahwa saya bakal cabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti saya nggak akan melakukan kerusakan demi kerusakan, kecurangan demi kecurangan yang saya sesali waktu tua ini. Dulu saya nggak nyadar bahwa saya bakal diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya sangka jabatan, harta saya bakal kekal selama-lamanya, sehingga saya terabas aja semua cara saya lewatin, sehingga waktu tua kita nyesel, nggak bisa lagi memperbaiki kesalahan kita selain mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi summa nauzubillah. Mulai dari sekarang anggap bahwa kita akan meninggal. Rutinkan Bapak Ibu, ziarah kubur tuh rutinkan. Ziarah kubur bukan kita mau minta kepada ahli kubur, bukan. Ziarah kubur tuh untuk menyadarkan kita, bukankah mereka yang berada di alam kubur juga pernah hidup sebagaimana kita hidup. Sehingga dengan itu kita semakin sadar untuk mempersiapkan diri dengan kematian. Slide berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kematian? Yang pertama, laksanakan kewajiban dengan tuntas. Ada beberapa hal yang kalau kita tinggalkan menjadi hutang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sholat. Sholat yang kita tinggalkan adalah hutang kita sama Allah Subhanahu wa taala. Maka qadha semua sholat kita yang pernah kita tinggalkan di waktu muda. Hitung kira-kira kita udah ninggalin berapa sholat ya. Kira-kira saya zaman bandelnya itu waktu kuliah 4 tahun. Hitung, berarti saya sudah meninggalkan sholat selama 4 tahun. Ganti sholat 4 tahun itu di waktu-waktu yang kita sempat. Bahkan kita nggak boleh sholat sunnah sebelum kita mengganti hutang sholat yang kita laksanakan. Yang kita tinggalkan. Kita nggak boleh melaksanakan sholat sunnah sebelum kita mengganti hutang sholat kita. Terus kalau mau tahajud gimana, Bib? Bangun tahajud, laksanakan sholat qadha atau sholat hutang kita. Terus kalau mau sholat duha gimana, Bib? Bangun duha, laksanakan sholat utang yang yang menjadi tanggung jawab kita. Sholat itu hutang kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tinggalkan, kita wajib untuk membayarnya. Sholat, kenapa kita wajib banget untuk sholat dan menjaga hak-hak Allah terhadap sholat kita? Karena sholat adalah sarana penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu sarana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil kita. Barang siapa yang mau minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, Allah panggil kita dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu, minta tolong sini kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua permasalahan hidupmu, bisabri wassalah, dengan sabar dan dengan sholat. Persiapan berikutnya, setelah sholat kita tuntaskan semuanya, setelah sholat kita selesaikan. By the way, ada amalan di bulan Ramadan ini, amalan sholat yang bisa menutup beberapa sholat beberapa hari belakangan. Ya, kalau ada kualitas-kualitas sholat kita yang terabaikan, kalau ada sholat kita yang lupa-lupa, kalau ada sholat kita yang lalai, lagi sholat mikirin utang, lagi sholat mikirin negara barangkali, lagi sholat mikirin bola Indonesia versus Bahrain barangkali. Nah, sholat-sholat itu bisa ditambal selama setahun penuh dengan amalan yang dicontohkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Apa amalannya? Adalah mengqadha di hari Jumat
setelah sholat asar mengqadha semua sholat. Jadi sholat subuh, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, sholat asar lupa. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita qadha setelah asar di hari Jumat, maka akan menutup pahala sholat-sholat kita yang lalai setahun ke belakang. Ya, boleh diamalkan. Tapi tidak menutup eh, kewajiban kita untuk melaksanakan sholat yang kita tinggalkan ya di waktu-waktu muda atau barangkali di waktu-waktu kita bandel, itu wajib sekali kita laksanakan. Yang kedua, membaca Al-Quran. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Baca Al-Quran karena Al-Quran menjadi syafi'. Apa syafi'? Syafi' artinya penggenap. Kenapa penggenap disebutnya? Karena kita bakal dibangkitkan semua sendiri-sendiri. Jangankan teman atau bestie kita, nanti hari kiamat digambarkan dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang akan kabur dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, ibu bapaknya akan dia tinggalkan, wa sahibatihi wa bani, pasangan hidupnya bahkan anaknya akan dia tinggalkan. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap manusia akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Oh, bayangkan, bapak, ibu, anak dia tinggalkan. Semua orang bakal sendiri-sendiri. Tapi ada satu makhluk yang akan menemani kita saat kita berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan ada satu wujud yang akan menerangi kuburan kita. Satu wujud yang akan menjadi syafi atau penggenap saat kita berada dalam kesendirian di padang mahsyar nanti. Siapa? Hal tersebut hal tersebut adalah Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'an punya nama lain, nama lainnya adalah An-Nur. Apa An-Nur? An-Nur adalah cahaya. Al-Qur'an punya nama lain adalah Ar-Ruh. Ruh yang akan menguatkan roh kita, ruh yang akan menguatkan jiwa kita. Al-Quran akan menjadi dua hal. Yang pertama, jaksa penuntut, atau Al-Quran akan menjadi pembela di hadapan perhitungannya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran akan membela orang yang membacanya dan mentadaburinya. Al-Quran akan menuntut orang-orang yang mengabaikannya. Di dalam surat Thaha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, genggam gempita, gundah gulana, gak tahu arah, gak tahu tujuan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia dari matinya dalam keadaan buta. Nauzubillahi min dzalik. Mereka bakal protes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dari matiku dalam keadaan buta ya Allah? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu aku mampu melihat ya Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah kami telah memberikan engkau ayat-ayat kami, tapi kamu melupakannya. Maka pada hari ini kamu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kengerian apalagi yang lebih menakutkan dibandingkan ditinggalnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditinggal oleh Allah? Karena jauh dari Al-Qur'anul Karim. Nauzubillahi summa nauzubillah. Maka setidaknya persiapan menghadapi kematian yang paling utama adalah dua hal ini: menjaga sholat kita, melaksanakan kewajiban sholat kita, dan berdekatan dengan Al-Qur'anul Karim. Ibadah lainnya yang harus kita bayar dengan tuntas adalah puasa. Buat yang meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan, hitung berapa puasa yang dia tinggalkan, dia wajib menggantinya di luar puasa. Kalau sudah tidak mampu lagi karena sakit ataupun karena hamil terus-terusan ataupun karena uzur syar'i, maka gantilah dengan membayar fidyah. Itu utang kita sama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya
setelah kita menjaga dua hal itu, jangan putus-putus untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Kenapa? Karena bahkan baginda Nabi Muhammad SAW beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 70 kali. Di riwayat lain tidak kurang dari 60 kali. Baginda Nabi Muhammad SAW minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi loh ini, nggak punya dosa loh ini. Nabi minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat sebenarnya ada beberapa tingkatan. Kenapa Nabi, orang yang mulia, orang yang gak punya dosa, minta ampun, minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu ternyata ada tingkatannya. Yang pertama, taubat dari perbuatan maksiat. Itu tingkatan taubat yang paling bawah. Dan mungkin itu tingkatan taubatnya kita nih. Karena kita masih banyak maksiatnya. Ada orang yang udah nggak ada maksiat lagi yang dia lakukan. Berikutnya, dia taubat dari berbuat makruh. Dia nggak ada maksiat, tapi dia masih melakukan hal makruh. Naik lagi tingkatannya, maksiatnya nggak ada, makruhnya udah nggak ada. Dia taubat dari kebanyakan melakukan mubah. Ya. Dia nggak dosa sih, tapi mubah yang dia lakukan kebanyakan. Kebanyakan nongkrong, kebanyakan makan, kebanyakan buang-buang waktu, kebanyakan scroll sosmed, kebanyakan belanja online. Kebanyakan melakukan hal-hal yang mubah, dia bertaubat sama Allah. Kenapa? Karena kebanyakan melakukan hal mubah mengurangi waktu kita untuk beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Dia taubat dari itu. Udah mubahnya udah dikit, dia melakukan taubat lagi. Taubat dari apa? Kekurangan dari melaksanakan sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Udah sebanyak sunnah yang dilaksanakan. Dia masih tobat? Iya, dia tobat lagi. Dia tobat dari kualitas ibadahnya yang masih berantakan. Barangkali dia banyak melakukan sunnah tapi niatnya belum 100% tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Terus dia terus memperbaiki dirinya. Dia selalu merasa insecure di hadapan Allah, merasa kurang di hadapan Allah. Dia bahkan sampai hatinya hancur. Hatinya hancur bagaimana maksudnya? Hatinya dia koreksi terus-menerus di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kata Allah, ana inda munkasirati qulubuhum min ajli. Aku ada pada orang yang hatinya hancur karenaku. Saat ditanya oleh Nabi Musa, Allah itu di mana sih letaknya? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, ana inda munkasirati qulubuhum min ajli. Cari aku. Aku ada di sisi orang yang hatinya hancur karenaku. Kalau kita udah senantiasa bertaubat, mengkoreksi diri kita di hadapan Allah tentunya, bukan di hadapan manusia, maka kita berbahagialah kita berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempersiapkan diri menghadapi kematian, lakukan hal-hal yang akan memperpanjang umur kita. Apa saja? Tadi sudah kita sebut niat kita yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata baginda Muhammad SAW, "Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalatha." Kalau seseorang meninggal, semua kesempatan untuk berbuat baik terputus kecuali tiga hal yang menjadi pahala yang mengalir kepada diri dia. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang kebermanfaatannya panjang. Apa contohnya? Kasih sejadah ke masjid, paling gampang. Bikin sistem perairan, bikin kebijakan yang akan digunakan terus-menerus. Tentu kebijakan yang bermanfaat, bukan yang merugikan, bukan yang mendatangkan kebijakan, mendatangkan keuntungan sementara, bukan. Tapi kebijakan tersebut menjadi amal jariah buat dia. Atau memberikan sesuatu yang dipakai secara terus-menerus. Atau ilmu, ilmu yang dipakai secara terus-menerus. Menemukan penemuan yang dipakai secara terus-menerus. Nah, makanya Coach Agung nih, insya Allah jariahnya banyak karena ilmunya tersebar kemana-mana. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, ilmu atau apapun bisa digunakan sebagai amal jariah. Illa min shadaqatin jariyah aw ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat yang digunakan terus-menerus kepada turun-temurun. Maka Bapak Ibu, setelah pengajian ini catat baik-baik, ajarkan ke orang lain, siapa tahu jadi pahala jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka penting buat kita berinvestasi dalam tanda kutip
kepada anak kita. Investasinya adalah investasi amal soleh yang dibiasakan kepada anak kita, itu investasi terbaik. Adapun warisan terbaik yang bisa kita wariskan kepada anak kita adalah warisan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu punya anak 9. Anaknya semua jadi semua. Ada yang hafal Quran, ada yang punya bisnis, ada yang bergerak di bidang kedokteran, dan lain sebagainya. Anaknya sukses semua. Padahal ini ibu hidupnya sederhana banget, sederhana sekali. Saya saksikan sendiri nih ibu hidupnya sederhana banget, 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 banget. Gimana caranya gedein anaknya? Ditanya sama semua orang. Ibu, gimana caranya ngedidik anak? Aduh, saya mah orang bodoh, kata ibunya. Saya nggak bisa ngedidik anak, apalagi parenting, saya nggak bisa. Yang saya lakukan hanya saya doa sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya ridhoi semua perilaku anak terhadap saya. Saya ikhlas, saya ridho terhadap semua anak saya." Disebutin anaknya satu persatu disebutin. Saya ridho sama fulan, saya ridho sama fulan, saya ridho sama fulan, saya ridho sama fulan. Ya Allah, hamba ridho, hamba ikhlas. Jadikan keridhaan ini mendatangkan keridhaanmu dan didiklah anak-anakku. Itu cara yang pertama yang dilakukan seorang ibu, sehingga walaupun nyawa kita diambil Bapak Ibu, doa kita masih terus berlanjut. Nah, doa orang tua ke anak itu juga pahala jariah atau pahala apa sesuatu yang tidak putus-putus. Bukan cuma anak ke orang tua, bahkan orang tua ke anak. Ya. Yang kedua, kata ibu tersebut, saya menjaga keluarga saya agar tidak memakan hal yang syubhat, apalagi haram. Karena hal yang haram dan syubhat akan membuat mereka malas menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kurang lebih bagaimana caranya kita mempersiapkan, memperpanjang umur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian tidak dapat kita hindari sekali. Kematian nggak bakal bisa kita hindarin sama sekali. Atau setidaknya Bapak Ibu, kalau kita masih belum mampu memperbaiki kualitas sholat kita, kita belum mampu melakukan amal jariah. Setidaknya lisan kita ini mengatakan atau basahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita ngomongin orang lain, daripada kita melakukan perkataan-perkataan yang tidak berguna, perkaya lisan kita dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Slide berikutnya ada beberapa zikir yang sebenarnya gampang sekali diucapkan tapi pahalanya luar biasa besar. Yang pertama subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya, boleh digeser ininya layarnya ke kiri agar terlihat. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, kata bagian Nabi Muhammad SAW, kalimatani thaqilatani fil mizan khafifatani fil lisan habibatani indar rahman. Dua kalimat yang ringan secara lisan, berat di dalam timbangan mizan, maksudnya timbangan perhitungannya Allah Subhanahu wa taala, habibatani indar rahman, dicintai oleh zat yang maha kasih maha sayang. Apa kedua kalimat itu? Subhanallah bihamdi, maha suci Allah dengan memujinya. Subhanallahil azim, maha suci Allah zat yang maha agung. Berikutnya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim adalah perbendaharaan yang luar biasa berat atau timbangan yang akan memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu kita mengucapkan la haula, nggak ada kekuatan, wala quwata, nggak ada kehendak, nggak ada kekuatan, illa billah, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi dan maha agung. Begitu kita mengucapkan itu, harusnya hilang kesombongan di dalam diri kita. Satu-satunya hal yang akan menghalangi kita dari surga adalah kesombongan. Hilang kesombongan itu karena semua kehebatan kita, semua kebolehan kita, semua kekuatan yang kita miliki, semua kehendak kita, semua kekuasaan kita diberikan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Bapak Ibu, laksanakan semua zikir itu atas dasar kita ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala, termasuk subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Allahu Akbar. Kalimat ini, kata baginda Muhammad SAW, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Ini yang kita baca setelah sholat atau sebelum tidur. Kalimat ini akan memberikan kekuatan kepada kita. Suatu saat, kalau saya boleh cerita terakhir ya. Suatu saat, Sayyidah Fatimah sedang bekerja luar biasa keras, luar biasa capek, getol. Sampai-sampai tangannya ini terlihat kasar. Suaminya Sayyidah Fatimah yang bernama, ada yang tahu suaminya Sayyidah Fatimah namanya siapa? Namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nggak tega ngelihat Sayyidah Fatimah. Capek banget kerjanya. Akhirnya beliau datang ke rumahnya baginda Muhammad SAW, pengen minta pembantu karena beliau dengar baginda Nabi habis dapat wakaf budak banyak-banyak. Datang dia ke rumah Nabi, nggak ada nabinya. Pulang akhirnya Sayyidina Ali. Pulang, kemudian di malam hari rumah mereka berdua diketok sama baginda nih Muhammad SAW. Kenapa? Katanya tadi datang ke rumah. Iya, kata Sina Ali. Tadi saya ke rumah pengen minta. Katanya Nabi baru dapat wakaf budak katanya. Boleh nggak minta satu buat bantuin ini? Anakku kerjanya begitu keras, begitu capek. Sayyidah Fatimah itu orang yang kerja ya. Bukan orang yang bermalas-malasan, orang yang kerja. Mencari nafkah, bekerja, melayani keluarga, melayani suaminya sampai tangannya kasar. Kemudian kata baginda Nabi, oh boleh, masa nggak boleh? Boleh, boleh. Tapi sayang, semua pembantu-pembantunya, semua budak-budaknya udah dibagiin. Karena Nabi begitu dapat rezeki, langsung dia keluarin. Ya. Bahkan udah dibebasin. Ya Nabi begitu dapat kesempatan ngebebasin budak, Nabi bebasin itu budak. Ya. Oh. Lantas kemudian baginda Muhammad SAW menawarkan, maukah kamu aku berikan sesuatu yang jauh lebih membantumu dibandingkan diberikan kepadamu seorang pembantu. Dikasih amalan Sayyidah Fatimah. Apa amalan itu? Baca Allahu Akbar selama 33 kali, baca Alhamdulillah selama 33 kali, baca tasbih selama Subhanallah selama 34 kali, baca sesaat sebelum tidur. Nanti ketika kita bangun, kita diberikan tenaga yang luar biasa untuk berkhidmah, bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kesempatan Ramadan ini Allah ampunin dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan Bapak Ibu kita kumpul ya di 1 atau 2 hari kita sama-sama buat kebiasaan, buat habit. Kita bisa sama-sama zikir bareng. Gimana zikir yang apa namanya? Zikir yang bisa kita bawa sebagai kebiasaan di rumah, gimana kita ibadah bareng, gimana kita apa namanya perenungan bareng agar kita membentuk kebiasaan ini yang kita pakai seumur hidup kita sampai nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada kesempatan ya. Saya serahkan kesempatan itu kepada Coach Agung lah yang mengatur semuanya. Insya Allah. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Masya wabarakatuh. Allah, luar biasa Habib. Terima kasih banyak ini Habib untuk materinya ya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Habib Isa itu bisa membuat kita semakin mengetahui dan semakin memahami bahwa kematian itu sangat dekat dengan kita. Kematian pasti akan datang kepada kita, ya. Dan cepat atau lambat, tua ataupun muda, baik sehat ataupun sakit dan sebagainya tidak mengenal. Apakah itu kalau memang sudah waktunya pasti akan meninggal dunia. Saya pernah mengalami ini, Bib. Ini mungkin sedikit cerita Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya punya saudara itu masih muda, adik ipar saya. Nah, saat itu secara usia masih muda, kemudian juga badannya juga nggak sakit-sakit seperti orang-orang yang lain itu. Jadi badannya segar, sehat gitu. Nah, kemudian saat itu datang ke rumah saya, Bib, karena apa namanya, dia merasakan katanya dadanya sakit gitu. Saya bawa ke rumah sakit saat itu, kemudian sampai di rumah sakit di ICU, bukan di ICU, di UGD, itu ditangani sama dokter, Bapak Ibu. Dipikir ini adalah serangan jantung. Mm-mm. Ternyata alhamdulillah sudah lewat selesai, kemudian serangan jantungnya sudah biasa, sudah bisa ditangani. Dan kemudian saya itu sudah ngobrol dengan saya tuh, artinya masa kritisnya sudah lewat harusnya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Saya melihat ternyata saat itu beliau di depan saya dalam keadaan sakaratul maut dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala.
Padahal kondisinya hari sebelumnya itu masih ketawa, masih bercanda, masih ngobrol santai dan sebagainya gitu. Tapi kemudian saat itu saya melihat, oh ini memang sudah waktunya untuk dipanggil sama Allah. Apa artinya semuanya bahwa kematian bisa datang kapanpun. Seperti tadi kata Habib Isa ya, bahwa orang yang lebih sehat pun bisa jadi akan dipanggil lebih dulu, kita nggak tahu. Seperti itu. Nah, karena itu, ya karena kematian pasti terjadi, kita nggak usah takut mati. Betul Habib ya? Iya. Nggak usah takut dan tapi tidak cari mati. Jadi tidak takut mati tapi tidak cari mati gitu. Nah karena Boleh. itu saya ada yel-yelnya nih Habib nih. Ada, boleh, Kalian boleh. ada yel-yelnya ya. Boleh kepalkan tangannya seperti ini ya. Seperti saya kepalkan tangan kanannya seperti ini. Ayo semua boleh dimunculkan videonya. Kemudian nanti kalau saya ucapkan Bapak Ibu ikutin ya. Sama-sama ikutin. Meninggal, ucapkan sama-sama. Satu, dua, tiga. Meninggal. Meninggal, Sama-sama semuanya. Meninggal. meninggal. Meninggal asik. Nah, meninggal asik itu artinya meninggal husnul khotimah. Oh, Husnul khotimah. Jadi meninggal asik itu meninggal husnul khotimah. Yuk sama-sama. Supaya kita meninggalnya meninggal asik, kita kepalkan tangannya, bismillah kita niatkan ya. Meninggal dalam keadaan asik, dalam keadaan husnul khotimah. Siap. Meninggal, meninggal, meninggal asik. meninggal Nah, jadi asik. mudah-mudahan kita bisa meninggal dalam keadaan asik, dalam keadaan husnul Asik. khotimah, dalam keadaan wajah tersenyum, dalam keadaan kita betul-betul sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, semuanya, saya akan membuka beberapa sesi pertanyaan. Habib boleh ya, izin ya. Bismillah. Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan nanti kita akan buka pertanyaan yang sesi pertanyaan pertama ini tiga pertanyaan dulu ya. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan ada yang ingin bertanya kepada guru kita Habib Isa. Oke, dipersilahkan Bapak Ibu. Dan bagi peserta teraktif, insya Allah akan kita berikan hadiah ya. Hadiahnya pulang haji Bapak Ibu ya. Kalau pulang haji kapan berangkatnya kita ya? Langsung pulang ya. Oke, silakan Pak Yusuf. Ada yang ingin bertanya kepada Habib Isa mengenai materi tadi? Boleh, silakan. Assalamualaikum. Salam Ibu. Silakan Bu Tri. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Mau bertanya tadi terkait mengkodok untuk sholat yang di hutang itu tuh misalnya hutang pas subuh, nah itu dilaksanakan pas subuh atau bagaimana ya? Dan yang lainnya subuh, luhur, asar, maghrib, isya. Itu apa pas misalnya kita sholat subuh mengkodok membayar hutang yang Hmm. subuh, kemudian luhur membayar hutang luhur dan lain-lain begitu atau bagaimana ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waktu terbaik untuk membayar hutang adalah sesegera mungkin. Ibu, kalau ada orang utang sama kita, pengennya dibayarnya segera apa enggak? Pasti pengennya dibayar segera. Begitu pula Segera. waktu terbaik untuk kita membayar hutang sholat kita adalah sesegera mungkin. Maka dia nggak terikat oleh waktu, baik itu subuh, asar, maghrib, atau isya. Boleh. Bahkan boleh setelah subuh kita membayar kodok, boleh. Karena sholat yang dilarang setelah subuh itu adalah sholat yang sebabnya adalah belakang. Apa maksudnya? Sholat sunnah yang sebabnya nanti gitu. Apa saja? Sholat sunnah safar tuh nggak boleh setelah subuh. Sholat sunnah istikharah nggak boleh setelah subuh. Tapi kalau sholat kodok sebabnya ada di belakang, boleh kita laksanakan setelah sholat subuh. Maka sholat kodok itu sebenarnya nggak terikat sama waktu kapanpun, selagi kita sempat, boleh kita laksanakan sholat kodok. Hanya saja kalau sholatnya sudah terlalu banyak kita tinggalkan, gimana dong caranya kita tetap bisa beraktivitas, bisa kerja, terus kita juga bisa melaksanakan sholat terus biar nggak lupa waktunya. Maka bagi menjadi waktu-waktu wajib. Misalnya kita punya utang sholat 1 tahun. Maka gimana cara bayarnya? Selama 1 tahun kita sholat subuhnya 2 kali, sholat zuhurnya 2 kali, sholat asarnya 2 kali, sholat maghrib dan isyaknya 2 kali. Nah, boleh. Jadi kita sambil sholat wajib, setelah sholat atau sebelum sholatnya kita sholat qadha, sholat yang berkaitan itu. Jadi nggak lupa, gampang ngitungnya, gampang ngaturnya. Kita pasin di waktu sholat wajib. Itu juga boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Habib. Terima kasih Bu Atau Tuti untuk waktu pertanyaannya. umroh, misalnya waktu umroh, bisa. Waktu umroh malah lebih baik lagi karena satu sholat di Masjidil Haram bernilai 100.000 di masjid-masjid lainnya. Tapi nilai ya, bukan membayar hutang sholat. Tapi kalau kita bayar hutang sholat kita pada saat itu, pahala kita berkali-kali lipat. Maka saya punya kebiasaan kalau umroh, saya kodok sholat. Sambil sholat subuh, saya niat sholat kodok lagi. Atau minimal kalau udah nggak ada kodok, namanya sholat mu'adah. Apa itu sholat mu'adah? Sholat yang dilakukan di kali berikutnya. Di dalam fikih mazhab Syafi'i, sholat mu'adah boleh asal kita bukan yang menjadi imam. Kita jadi makmum atau sholat sendirian. Ya, sholat mu'adah namanya. Nah, itu boleh juga nanti kalau Bapak Ibu pergi umroh ke Masjidil Haram dan ke Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kita semua dapat kesempatan umroh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dapat kesempatan haji. Amin ya rabbal alamin. Iya, Yang Rabbal. mutawifnya dan tour leadernya adalah Habib Isa Alkaf. Amin ya Allah ya Bercanda, Rabbal. bercanda, bercanda. Sama Coach Agung juga enak. Masya Allah ya. Ya, boleh Pak Yudi mau bertanya. Silakan Pak Yudi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Terdengar? Terdengar Pak Yudi. Ya, Silakan. Habib. Begini, Habib, Afwan, mengenai yang sholat qadha itu kan sebetulnya ada beberapa pendapat ya, dan terus terang saya juga masih awam mengenai masalah yang tersebut gitu. Mohon diberikan penjelasan tentang literatur mengenai sholat di qadha itu, seperti itu, Habib. Mohon literatur dan penjelasannya, karena memang selama ini saya dibimbing oleh guru saya itu tidak bukan tidak ada, jadi tidak mengajarkan tentang sholat qadha. Padahal saya juga berpikir sama, bagaimana ya kalau misalnya dulu ketika saya masih belum benar pemikiran tentang agama, tapi kemudian banyak sholat yang ditinggalkan seperti itu. Mungkin itu saja, Habib. Mohon diberikan Kasih antar penjelasannya. pakan apa sih? Mana? Ya, silakan Habib untuk memberikan jawaban Habib dari pertanyaan Pak Yudi mengenai literatur sholat Bismillah, yang subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Memang ulama berbeda pendapat tentang kewajiban mengqadha salat ini. Di antaranya ulama yang berpendapat adalah di dalam kitab Fathul Mu'in. Bapak boleh cek ulama yang berkiblat kepada mazhab Syafi'i untuk barang siapa yang meninggalkan salatnya dan dia dalam keadaan beriman, maka dia wajib untuk mengqadha atau membayar hutang sholatnya, karena sholat itu merupakan hutang dia sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh qadha yang ditinggalkan adalah saat kita berada di pesawat misalnya. Saat kita berada di pesawat, kita nggak bisa sholat dengan benar. Kenapa? Karena di atas pesawat kita nggak bisa ngadep kiblat. Dan nggak bisa sholat dengan sempurna karena syarat sholat yang wajib adalah berdiri dan menghadap kiblat. Kita nggak bisa. Maka kita sholat yang namanya sholat hormat waktu di atas pesawat itu. Nanti ketika kita landing, kita bayar sholat qadha yang kita tinggalin di atas pesawat. Termasuk juga di keadaan di mobil ataupun kalau di kapal laut masih bisa ngadep kiblat, masih bisa berdiri. Tapi kalau di mobil, di kendaraan, kita bisa di kereta termasuk kita bisa sholat hormat waktu, artinya sholat yang nggak ngadep kiblat, sholat yang nggak berdiri, tapi kita wajib sholat qadha, bayar utang sholat kita yang kita tinggalin pada saat itu. Adapun yang tidak merasa wajib adalah bagaimana para sahabat yang masuk Islamnya itu umurnya setelah umur 50 tahun, setelah umur 55 tahun, mereka nggak bayar utang sholatnya. Nah, begitu pula orang yang masuk Islam, misalnya dia baru masuk Islam di umur yang sudah tua melewati baliknya sekian puluh tahun, memang nggak wajib qadha karena dia baru masuk Islam. Tapi ketika seseorang Islam sekian tahun. Kemudian dia nauzubillah min zalik, mudah-mudahan nggak terjadi pada diri kita, dia murtad selama 2 tahun. Kemudian dia masuk Islam lagi di setelah 2 tahun tersebut. Maka ketika dia masuk Islam selama 2 tahun, dia hutang puasa dan hutang sholatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut mazhab Syafi'i,
Yang berbeda adalah cara bayar utangnya. Ada yang cara bayar utangnya harus dia wajib bayar utang sholatnya, nggak boleh kerja, nggak boleh ngapa-ngapain. Harus dia tunaikan kewajiban dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada ulama yang berpendapat lagi, hutangnya itu bisa dicicil. Kayak cara yang kita jelaskan sama-sama tadi, dicicil subuh sekali, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali, besoknya gitu terus. Asal hutangnya sudah dia niatkan. Nanti kalau dia dalam rangka membayar hutangnya, tahu-tahu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia sudah terhitung sedang menyelesaikan, menuntaskan hutangnya yang dia lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Di antara semua perbedaan ulama, saya lebih cenderung mengambil pendapat ini karena pendapat ini adalah pendapat yang paling hati-hati. Ada kita wajib untuk qadha, ada kita nggak wajib. Yang mana yang kita ambil di antara dua ini? Yang kita ambil adalah yang paling hati-hati, yang paling mendekati kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ada orang yang nggak mau, pokoknya saya nggak mau qadha karena barangkali nggak dicontohkan atau mungkin dia belum tahu dasar dalilnya yang dia pelajari, dia belum tahu. Nggak apa-apa, kita hormati keputusan dia, tapi yang kita ambil di dalam diri kita adalah kehati-hatian. Toh yang iya ataupun yang enggak, kalau benar dua-duanya, kalau ternyata tidak, maka kita nggak akan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengikuti apa yang dituntunkan, apa yang diajarkan oleh para ulama. Kalaupun iya, kita juga nggak rugi karena memang kita harus menjalankan apa yang diwajibkan terhadap diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Habib. Ini ada 2 pertanyaan lagi Habib dari Pak Amin dan Pak Taufik. Tadi Pak Amin Memang lebih dahulu ya. mulut saya udah Tadi kering ini. mengangkat tangan. 2 lagi Habib yang minta izin ya. Oke, silakan Pak Amin untuk bertanya kepada Habib. Ya, boleh. Ya, terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum Pak Habib. Saya ingin bertanya tentang husnul khotimah. Jadi waktu itu saya pernah dengar ceramah dari Ustadz Badruzzaman bahwa dia temannya Ustadz Anton di Bandung itu pernah diminta bantuan untuk memindahkan kuburan karena untuk perbaikan jalan. Nah, waktu itu santrinya menemukan 2 jenazah. Yang pertama jenazahnya ini gosong hitam gitu, masih utuh. Nah, terus yang kedua jenazahnya masih utuh juga tapi wangi. Ini seorang ibu-ibu. Adapun jenazah yang gosong hitam itu dirahasiakan. Kemudian yang jenazah wangi masih utuh itu seorang ibu-ibu, langsung Ustadz Antonnya menghampiri anak-anaknya. Akhirnya beliau bertanya, sebenarnya amal ibadah apa yang ibu kerjakan? Karena jenazahnya masih utuh dan masih berbau wangi. Karena sudah lama jenazahnya, Bib. Sebenarnya nggak ada yang istimewa, kata anak-anaknya. Cuma ada satu amalan yang konsisten yang dia lakukan, katanya. Nah, ternyata amalan itu adalah dia membaca surat Al-Mulk setiap maghrib. Nah, ternyata salah satu faedah membaca amalan Al-Mulk itu adalah terhindar dari siksa kubur. Nah, pertanyaan saya, kenapa hanya dengan membaca saja ya, Bib ya? Kok bisa terhindarkan dari siksa kubur dan dia mengalami husnul khotimah? Sementara kan kita, kata Habib tadi, kuncinya adalah nawaitu karena Allah ya, niat karena Allah. Kita serahkan diri, tawakal. Sementara kan kalau dilihat dari satu sisi, kata anak-anaknya amalannya tidak ada yang istimewa, hanya membaca surat Al-Mulk. Nah, pertanyaan saya gimana caranya, itu pasti ada rahasia Allah, hati seorang ibu bisa terkait ya, sehingga Allah ridho terhadapnya, sehingga diselamatkan dari siksa di akhirat maupun siksa kubur. Nah, pertanyaan saya gimana caranya, Bib, mengkaitkan hati kita sama Allah supaya walaupun dengan amalan kita yang sederhana, tapi Allah ridho terhadap kita. Gitu, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Ketika kita mengingat Allah, kita akan dinotis kalau bahasa anak sekarang. Dinotis oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu membaca surat Al-Waqiah. Al-Waqiah katanya surat yang datangin rezeki, begitu lah. Pernah dengar nggak? Nah, karena ada riwayat memang barang siapa yang baca surat Al-Waqiah tiap malam, dia nggak akan miskin seumur hidupnya. Dalam riwayatnya. Tapi tahu nggak, kenapa kok surat Al-Waqiah bisa begitu berkaitan dengan rezeki? Ada orang yang salah kaprah dalam tanda kutip baca surat Al-Waqiah biar banyak duitnya. Salah juga. Banyak duitnya itu efek samping, bukan tujuan kita baca surat Al-Waqiah. Karena surat Al-Waqiah sejatinya isinya adalah mengingatkan kita kepada kematian. Al-Waqiah adalah sesuatu yang pasti terjadi. Apa yang dimaksud sesuatu yang pasti terjadi? Ya dua, kalau nggak kematian, hari kiamat. Pasti terjadinya itu. Di surat Al-Waqiah manusia menjadi 3 golongan. Yang pertama, as-sabiqun as-sabiqun. Orang yang memprioritaskan Allah di atas segalanya, dialah yang diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara seluruh makhluknya. As-sabiqun, orang yang mendahulukan Allah. Dia didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling utama. Sullatum minal awwalin, banyak dari golongan orang yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW, golongan orang yang dari zaman dahulu, wa qalilum minal akhirin, tapi dikit dari golongan orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Yang kedua, golongannya ashabul yamin, ma ashabul yamin, golongan kanan ya. Bukan golongan karya ya, mohon maaf, bukan golongan karya tapi golongan kanan, jangan sampai salah sebut ya. Golongan kanan maksudnya apa? Orang yang diberi kitab dari tangan kanan sehingga dia memamerkan kitabnya di hadapan manusia. Oh, golongan ini nggak masuk sabikun, orang yang didahulukan oleh Allah, tapi masuk ke dalam golongan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ada dosanya, tapi minta ampunnya banyak. Dia ada mungkin kesalahannya, tapi kesalahannya langsung dia taubatkan, dia minta taubat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ada golongan ketiga adalah ashabus shimal, golongan kiri, i ya, pakai i bukan pakai a, golongan kiri. Ya, golongan kiri yang diberikan dengan tangan kirinya sehingga dia umpetin di belakang dan dia malu terhadap amal ibadahnya. Nah, kasus ibu tadi, kenapa ibu tadi begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bacaan Al-Qur'annya? Mungkin ada amalan ibadahnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan gak diketahui oleh manusia siapapun. Bahkan keluarganya, ya bahkan keluarganya. Mungkin keluarganya cuma tahu dia baca surat Al-Mulk tiap malam. Tapi kita nggak tahu amalan ibu itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diketahui oleh manusia, dan itu adalah amal terbaik yang hanya kita diketahui oleh kita dan Allah. Kalau bisa kita semua nih punya amalan itu, amalan yang hanya diketahui oleh kita dan Allah. Apapun, amal membaca surat tertentu misalnya, membantu orang lain misalnya, kita bantu orang lain, orang gak ada yang tahu. Dan sekarang lebih gampang kalau bantu orang lain nggak diketahui oleh orang lain, itu lebih gampang. Membantu orang lain secara rahasia lebih gampang, pakai QRIS ya, pakai transfer ya. By the way, nanti saya kasih nomor rekening saya. Boleh Mas Agung ya. Ya, pakai transfer dan lain sebagainya, bantu orang lain tanpa diketahui orang lain. Ya, mungkin ibu tadi pernah membantu orang lain tanpa diketahui bahkan keluarganya. Ya. Nah, kalau memang nggak ada selain bacaan surat Al-Mulk sendiri yang dibaca oleh ibu tersebut setiap malam dengan penuh kecintaan, walaupun hanya surat Al-Mulk, tapi dia cinta sama surat Al-Mulknya akan mengantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sahabat, jadi sahabat itu yang rumahnya agak jauh dari Masjid Nabawi, dia punya kebiasaan sholat di Masjid Nabawi, setelah sholat dia kembali ke kaumnya, kemudian dia mengimami tetangga-tetangganya. Itu sahabat-sahabat ada yang punya kebiasaan itu. Nah, ada satu sahabat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, saya lupa namanya ya Allah, astagfirullahaladzim. Sahabat ini diprotes sama tetangga-tetangganya, dia protes ke Nabi, wahai Nabi, ini nih sahabat ini ngimamin di kita, tapi cuman baca Al-Ikhlas aja.
Tiap sholat baca Al-Ikhlas, tiap sholat baca Al-Ikhlas. Nggak tahu kenapa. Ini sahabat bacanya Al-Ikhlas mulu. Terus ditanya sama Nabi Muhammad SAW, kenapa kamu baca Al-Ikhlas? Apa nggak ada surat lain yang kamu pelajarin? Kan banyak surat yang bisa kamu baca. Kenapa kamu baca surat Al-Ikhlas sepanjang sholatmu? Selama sholatmu setelah Fatihah, Al-Ikhlas, Fatihah, Al-Ikhlas. Kenapa? Kata orang tersebut, enggak, karena saya cinta sama surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ngingetin dia akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, ngingetin dia akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijawab dalam riwayat tersebut, hubbuka yudkhilukal jannah au kama qala. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu memasukkan kamu ke surga. Allahu Akbar. Itu surat Al-Ikhlas, surat yang pendek yang mengandung sepertiga Al-Qur'an. Bagaimana dengan surat Al-Mulk yang menggambarkan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Kita juga harus punya wirid ya. Namanya wirid itu. Wirid itu apa sih? Kebiasaan beribadah. Ya, ada satu ibadah yang kita jadikan wirid atau ibadah yang kita istiqomahkan setiap hari. Bentuknya bisa bacaan Quran boleh. Bentuknya bisa sholat tertentu boleh. Wirid kita misalnya nggak pernah ninggalin sholat duha boleh. Bentuknya bisa bantuin orang lain. Kalau wirid saya ini tahadus bin nikmah, buat saya barangkali bisa jadi motivasi bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Wirid saya bantuin janda. Saya punya database janda itu ada 1000 sampai 1500. Coach Agung tahu. 1500 ini kalau saya dapat duit pasti minimal 10% atau minimal 5% saya sisihkan ke satu rekening khusus, dan teman-teman saya semua saya palakin yang kerja di BUMN, yang jadi direktur di Pertamina, yang jadi direktur di HK, semua saya palakin. Saya palakin, Pak, nih bulan ini ada janda segini, ditransfer. Nah, dari itu kemudian dibeliin beras, kemudian dibagi kepada para janda yang membutuhkan ya, janda yang membutuhkan. Bapak-bapak, janda yang membutuhkan, bukan janda yang kita butuhkan, bukan, janda yang membutuhkan bantuan ya dari orang lain ya, dibantu. Nah, punya wirid kayak gitu, wirid bantuin orang lain, wirid membaca Al-Qur'an, wirid apapun, yang penting kita lakukan secara istiqomah terus menerus. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib untuk jawabannya ini. Luar biasa, sangat menginspirasi kita ya. Surat Al-Ikhlas itu ketika kita cintai maka bisa membawa kita ke surga juga, Masya Allah. Pakai tadi surat Al-Mulk, surat Al-Waqiah, dan surat-surat yang lainnya. Oke, Habib, ada satu lagi yang resen, gimana Habib? Berkenan untuk menjawab untuk ini atau waktu kita sudah selesai, udah habis? Jangankan 1, 5 lagi boleh, tapi via chat aja karena mulut saya udah kering ini. Jadi Coach Agung boleh kumpulin pertanyaannya 5 atau 10, Siap, siap. 15, 20 boleh kumpulin di Coach Agung kirim ke saya, nanti saya jawab satu persatu. Siap, siap, siap. Jadi Habib, makasih banyak Habib ini dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi untuk pertanyaan-pertanyaan ini dikarenakan memang secara waktu Habib tadi sudah menyampaikan banyak hal ya, dan Bapak Ibu nanti boleh juga mengirimkan pertanyaannya melalui saya, nanti saya akan sampaikan ke Habib Isa ya, seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa tema kita kali ini tentang husnul khotimah, dan tema kita di SCB Talk 18 itu mengenai bagaimana kita menjadi penghafal Al-Quran. Tapi tadi yang Habib Isa sampaikan Bapak Ibu, salah satu amalan untuk kita bisa meninggal husnul khotimah adalah kita dekat dengan Al-Quran. Nah, waktu di episode ke-18 dari SCB Talk kita mengadakan tentang bagaimana kita menjadi penghafal Quran. Dan kita ada grupnya Bapak Ibu sekalian. Ada grup untuk sama-sama kita belajar menjadi penghafal Quran. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan, silakan nanti boleh DM ke saya ya. Nanti kita akan masukkan ke dalam grupnya. Jadi di dalam grup penghafal Quran itu Bapak Ibu sekalian, itu nanti ada juga belajar tentang tahsin, tentang bagaimana kita membenarkan, memperbaiki, menyempurnakan bacaan Quran kita. Nanti ada setiap hari itu kita mulai jam 5:10 sampai dengan jam 5:30. Kemudian dilanjutkan dengan menambah hafalan dari jam 5:30 sampai juga dengan jam 6 gitu. Itu kita rutinkan setiap hari Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang berminat dipersilahkan. Dan Bapak Ibu sekalian juga saya bersama dengan Habib Isa berencana kita akan membuat pelatihan khusus. Untuk apa? Untuk kita bersama-sama ya mempersiapkan habit apa yang nantinya bisa membuat kita bisa meninggal husnul khotimah gitu. Dan ini trainingnya itu pelatihannya 2 hari.
2 hari 1 malam. Jadi ada menginapnya. Kenapa? Karena malam harinya kita akan gunakan nanti untuk sholat, apakah sholat tahajud berjamaah atau sholat tobat dan sebagainya seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada yang berkenan, berminat, silakan nanti boleh kita sama-sama ya mengadakan itu bersama-sama. Kita cari waktunya dan kita rencananya sih di bulan antara Juni atau Juli ya, di saat liburan anak. Jadi kita boleh ikut bersama dengan keluarga. Ya, bayangkan kalau kita bersama-sama dengan keluarga membangun kebiasaan, membangun habit, membangun culture untuk kita bersama-sama mempersiapkan diri menghadapi hari akhir kita ya, yang husnul khotimah insya Allah, maka itu akan jauh lebih baik dibandingkan kalau kita sendirian Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu, boleh kalau Bapak Ibu ada yang belum tahu nomor handphone saya, boleh catat nomor handphone saya ya, 0818 088 55277 ya. Ini saya masukkan di sini. Jadi silakan Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti bersama-sama nanti ya, untuk menjadi penghafal Quran dan juga belajar tentang bagaimana menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, maka dipersilahkan Bapak Ibu untuk bergabung bersama dengan grupnya nanti. Dan informasi mengenai pelatihan persiapan menghadapi husnul khotimah nanti juga akan disampaikan di grup tersebut, Bapak Ibu sekalian. Ya, oke Bapak Ibu, ada pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan ke saya. Tadi Habib Isa sudah banyak hal yang disampaikan oleh beliau dan Masya Allah terima kasih banyak untuk ilmu-ilmu yang sangat berharganya. Bapak Ibu ada pertanyaan untuk saya dan juga mengenai program kita ini? Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada, nah Bapak Ibu, ya. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Izin, warahmatullahi wabarakatuh. iya, izin bertanya kegiatannya bulan Juni itu di kota mana ya Pak? Kalau Nanti boleh tahu. kita akan informasikan Bu Sri ya. Oke. Yang pasti acaranya 2 hari, menginap. Iya. Ya, jadi menginap itu disarankan untuk ikut bersama dengan keluarga, dengan anaknya, dengan pasangan hidupnya, supaya nanti bisa membangun culture di rumahnya, budaya di Oke, rumahnya terima untuk kasih Pak Agung. bersama-sama. Ditunggu infonya ya. Oke, terima Siap, kasih. siap. Makasih Bu Terima kasih. Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor saya sudah catat Bapak Ibu ya, 0818 088 55277. Sebentar izin save. Boleh. 0818 088 08 Pak. 0818 088 55277. Oke. Terima Ya, kasih Pak. sama-sama Ibu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih untuk kehadirannya di webinar kita SCB Talk Forum ke-19 Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sekalian, kami harapkan juga Bapak Ibu untuk mengisi lembar absen dan juga kesan-pesan yang nanti akan disiapkan oleh tim kami ya, Pak Jaya. Silahkan Bapak Ibu tolong diisi apa masukannya, apa mungkin topik-topik yang Bapak Ibu juga harapkan nanti bisa kita provide ya, kita siapkan untuk Bapak Ibu. Dan yang pasti Bapak Ibu SCB Talk Forum ini akan kita laksanakan setiap bulan sekali minimal. Ya, paling tidak ada setiap bulan 2 kali. Mudah-mudahan bisa terlaksana untuk di bulan-bulan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih untuk kehadirannya dan kita foto bersama dulu. Boleh dibuka kameranya Bapak Ibu sekalian? Kita foto bersama dulu. Yes, silakan. Sudah, kita hitung sampai 5 Bapak Ibu ya. Yang kelima, maka Bapak Ibu kita akan foto bersama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5. Berikan senyuman yang terbaik. Oke. Sekarang kepalkan tangan jempolnya dimunculkan. Jempol 2, bismillah ya. Mudah-mudahan kita niatkan dalam hati meninggal husnul khotimah, meninggal asik. Siap, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi semuanya selamat menunaikan ibadah puasa yang tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah SWT seluruh ibadahnya dan juga kita bisa
datang, bisa mengikuti lagi, bisa dipanggil lagi, bisa juga apa nanti kita merasakan kembali suasana Ramadan di tahun yang akan datang. Dan dari kami ya tim SCB International Consulting mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri karena kita sudah tidak berjumpa lagi di hari tersebut. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di hari-hari berikutnya dengan acara dan kegiatan yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih Habib Isa, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.